Nggak lama lagi bakal ada pengumuman rebalancing MSCI nih ya. Ini udah diberitakan untuk rebalancing terdekat akan diumumkan pada 10 Februari 2026 dan periode efektifnya akan berlaku pada 2 Maret 2026 mendatang, bulan depan lah. Dan ada gosip kalau ADMR itu bisa masuk. Sebenarnya masuk akal menurut opini saya pribadi karena juga ada sentimen, ada katalis positifnya, yaitu smelter aluminium dia udah jalan gitu lah ya. Yang mana juga itu bagus juga ke nantinya ke kinerja laporan keuangan si ADMR harusnya. Yang akan kita bahas adalah kira-kira bagi retail nafas pendek kayak saya terutama masih oke nggak kalau misalnya belum punya barang dan mau beli sekarang. Terus buat yang udah punya barang, enaknya di hold atau dijual dan seterusnya kayak gimana. Dan kita akan bahas dari sisi teknikalnya gimana struktur marketnya, area-area berapa aja yang dipantau. Jadi tonton sampai selesai lah ya. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. IHSG hari ini masih menguat sih 0,1%, tapi sisa 0,1% doang tapi ya. Dan tutupan di 8936, candlenya juga jadi lower high lower low meskipun nggak merah. Tapi bikin lower high lower low seri 1 tadi masih inside bar. Ya. Intinya sih uptrend-nya masih belum patah, masih intact lah, uptrend-nya masih bisa dijadiin acuan ini ya si IHSG. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hati-hati ada koreksi lanjutan ya IHSG-nya, apalagi dalam waktu dekat di pekan depan kalau ke 8.900 atau lebih bawah tuh. Berarti ada peluang IHSG-nya ke 8.800 atau bahkan 8.700. Intinya sih kalau kita lihat dari strukturnya selama nggak ke bawah 8525 maka IHSG masih ada peluang ke atas lagi, bahkan nge-breakout 9.000 nyamperin 10.000 selama nggak ke bawah 8525. Karena selama nggak ke bawah situ berarti ya uptrend-nya masih oke-oke aja lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap strategi antisipasinya terutama buat yang lagi trading jangka pendek dijalanin, dipasang, dipakai gitu ya. Stop loss, trailing stop, take profit juga perlu dipasang kalau bisa, biar nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Di antaranya ada 3 saham lah ya. Di antaranya ada Indi. Waktu live trade pagi tadi di spill ini intinya ya. Beli di berapa tadi, di bawah tuh. Setelah tembus ke atas 2570 gitu ya. Yang saya situ dah. Atau di bawah itu ya. Nah, di bawah 2600 lah saya tuh tadi belinya, dan sempat naik sampai ke 2930. Hari ini tutup di 2880. Harusnya masih ada floating profit kalau masih ada barang sampai penutupan hari ini buat yang tadi beli. Dan stop loss boleh diupdate di 2800 kali ya. Kalau kalau turun ke 2800 ya nonton dulu lah. Siapa tahu ada koreksi lebih bawah dikit dulu, entah itu ke 2700, 2710 atau malah lebih dalam ke bawah 2600 lagi gitu. Kita lihat aja nanti. Yang jelas happy cuan indinya ya, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 3000 atau lebih atas. Yang masih ada barang pasang trailing stop atau stop lossnya dinaikin, boleh di 2810 atau 2800. Yang kedua ada Mina. Mina tadi waktu live sesi 2 live di review market sesi 1 di jam 13:45 ya. Tadi sempat dibahas ini Mina kalau nembus ke atas 615 boleh nih buat fast trade, dan ya nembus 615 naik sampai ke 645 setidaknya, karena tujuan belinya untuk fast trade doang, harusnya udah pada jualan TP-TP dulu gitu ya. Dan happy cuan juga Minanya, mudah-mudahan sih masih lanjut. Yang masih ada barang, mudah-mudahan yang masih ada barang tuh modalnya agak bawah, jadi biar enak tuh pasang trailing stop atau stop loss di 600 masih bisa cuan gitu ya.
happy cuan Mina. Next ada Antam juga. Antam tadi di spill sesi berapa ya, 2 kali, sesi 2 juga ini saya ingat saya. Karena tadi bahas sesi 1 dibahasnya naik ke atas 3540 ini menarik nih. Dan sesi 2 tadi juga sempat dibahas sedikit. Hari ini sempat sampai ke 3690, setidaknya udah ada cuan yang bisa dibungkus tadi harusnya. Buat yang masih ada barang, trailing stop atau stop loss pasang di 3610 atau 3600. Lumayan lah kalau misalnya masih ada barang dan turun kejual di 3600 kan masih ada cuannya tuh ya. Happy cuan juga sih Antam. Next. Stok ADS kemarin ada 4. Yang pertama ADMR. Ngantri ADMR-nya ya. Ngantri di 1660 belum dapat, masih mau ngantri di situ boleh. Tapi kalau besok ternyata nembus ke atas 1765, ini buat yang belum punya barang ya. Yang udah punya barang mah nggak usah nambah dulu, nggak masalah. Yang belum punya barang, misal nembus ke atas 1765 boleh lah. Setidaknya ini hari Senin bisa dipakai atau bisa dimasukin watchlist untuk bekal fast trade gitu ya. Kemudian berikutnya ada bull, jelas nggak dapet sih. Karena strateginya ngantri 535, stop loss di bawah 449. Buat yang mungkin entah hari ini atau kemarin mungkin beli ya, masih mau hold, boleh trailing stop atau stop lossnya naikin, pasang di 595 gitu sih ya. Kalau breakdown 600 baru ngantri 535 tuh. Berikutnya ada NCKL, ini juga nggak dapat barang atau belum dapat barang, tutup 1300 hari ini. Strategi yang kemarin ngantri 12.15 ya, saya pilih ngantri situ dulu sementara, kecuali besok ternyata dia bisa tuh nembus ke atas 13.30, boleh lah kalau masih kalau mau langsung beli. Tapi kalau sekarang saya pilih nonton dulu sambil ngantri 12.15. Stop loss kalau ke bawah 11.45. Berikutnya SMDR. Nah ini dapat nih. Saya pikir malah nyolek doang kalau dapat ya, atau malah nggak dapat sekalian, karena aturan sih kebelinya mestinya di tanggal 8 kemarin. Tapi oke lah, buat yang udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 388, hold dulu boleh gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 480. Berikutnya kita bahas di ADMR-nya. Seperti yang saya bahas atau saya bahas tadi di awal. Sebenarnya SMDR sih, ADMR ini ada katalis positifnya juga, ada alasan lah gampangnya ya, ada alasan kalau misalnya harganya ini naik karena smelter aluminium dia udah jalan. Itu yang pertama dari sentimen dari katalisnya, dari emitennya, sentimen di emitennya gitu ya. Nah gini lah. Kemudian dari sisi technical ini masih uptrend nih, gampang banget lihatnya dari bulan Maret sampai sekarang ini kan uptrend ya, clear banget uptrend. Dan kemarin ini sempat ada bikin rally, kemudian bikin base dan rally lagi. Hari ini kempes, makanya kemarin ada strategi beli ADMR ngantri di 1660. Sebenarnya sih beli di 1685 nggak masalah sih, stop loss sama, tapi kalau tutup di bawah 1595 ya. Jadi buat yang mungkin udah punya barang, udah beli kemarin atau hari ini, yang pengen belinya itu atau strategi belinya itu untuk trading tapi nge-swing agak santai gitu, stop lossnya di 1590 tutupannya, tapi ya bukan cuma shadow doang yang nyolek situ, tapi harus close di bawah 1595 baru kena cut loss. Kalau cuma nyolek doang 1590 terus naik lagi, hold dulu nggak masalah gitu ya. Kemudian area targetnya ini masih ada target full cycle di 2200 lah, 21 ya 2200 belum dicolek, jadi masih ada peluang dia ke 2000. Kenapa per penutupan hari ini masih ada peluang sampai ke 2000-an atau bahkan naik ke atas 2000-an, karena ya sampai sekarang uptrendnya masih belum patah. Kemudian momentum naiknya kemarin itu bagus, ada volume juga, ada katalis positif. Entah dia ada gosip atau enggak masuk ke MSCI, masih oke menurut opini pribadi saya. Jadi buat yang minat ADMR ngantri 1660 boleh, di
1685 boleh. Buat yang udah punya barang tinggal pasang pengamannya itu ya, entah stop loss atau trailing stop. Kemudian gimana kalau misalnya nggak jemput, besok malah langsung naik gitu. Nah kalau besok langsung naik, tadi udah sempat dibahas, besok langsung naik dan naik nyundul ke atas 1765, boleh ikutan ya, setidaknya untuk fast trade dulu, atau siapa tahu bisa ke 1850-an gitu ya, siapa tahu langsung lancar ke sana kalau ternyata nggak jemput 1660 dan langsung naik gitu ya. Kira-kira ADMR-nya mudah-mudahan cukup memberi insight. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih ya. Ada 3 saham nih yang di request. Pertama Boat. Cukup menarik sebenarnya ini si Boat. Boat lagi. Oke. Uptrend ya, jelas ini uptrend. Kemudian gampang ngomong, selama nggak ke bawah 186 arahnya masih ke atas, itu yang pertama. Yang kedua, area beli ya sinilah, kalau mau pakai garis saja lah ya biar cepat. Area beli, nah 222 kemarin sebenarnya itu disamperin area belinya 222. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini bisa ke atas lagi nih. Kalau misalnya masih mau turun ke 222 masih oke sebenarnya, asal jangan tutup di bawah 214 aja. Jadi buat yang pengen ngantri di 222, stop lossnya berarti kalau close di 212 atau lebih bawah ya. Atau itu skenario pertama. Yang kedua, misal dalam waktu dekat di pekan depan naik ke atas 258 misalnya, langsung ngegas, itu mau langsung ikutan ya silahkan sih. Cuman sepertinya modelan begini sepertinya bikin sideways dulu. Entah itu kayak gimana, kita lihat di pekan depan di intraday-nya terutama ya. Mudah-mudahan sih langsung ke atas aja yang modelan seperti ini, karena ini area-area yang tadinya resisten kemudian di breakout, dites dan direspon jadi support, mudah-mudahan naik. Jadi kalau misalnya pengen ngantri ya itu tadi ya, dari 228 boleh sih, 228 boleh, stop lossnya di 212 closingnya tapi ya mudah-mudahan cukup memberi insight. Kalau ngomongin target balik, setidaknya nembus 288 berarti 290 dulu lah, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Masih uptrend ini, selama masih uptrend peluang untuk nembus previous high kan masih ada ya. Kemudian yang kedua ada Asri hari ini tutup 177 persis. Nah, pertanyaannya gimana pekan depan? Mudah-mudahan sih lanjut ke 190, mudah-mudahan. Kita lihat intraday-nya. Ini intraday-nya ada sesuatu yang menarik diperhatiin. Hati-hati, ini ada inside bar ya. Nah, awalnya gede banget lagi. Di intraday ini level yang perlu dijagain sekitar 175 lah, jangan breakdown 175. Atau kalau mau pasang trailing stop, misal modal di 170, sedikit di bawah 170 atau 170 pas gitu ya, 174 lah pasang trailing stop atau stop lossnya. Kalau misalnya kempes kena trailing stop atau kejual, kita ngantri lagi agak bawah gitu ya. Ada setup yang kebentuk, setupnya kebentuk di bulan Oktober, dan saya ingat pernah ada di dalam list rekomendasi ini. Belinya di 167 dan 161, stop lossnya di bawah 156 dan target TP1 190 waktu itu strateginya. Setelah jemput order beli, lama banget berapa bulan ini ya, anteng aja. Baru hari ini tutupan di 177 lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini sideways, nggak malah jadi pola reversal, tapi berhasil bikin continuation gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, jadi bisa ngedorong nganterin harga ke target TP1 di 190. Dan ini ditembus nggak sih? Oh ditembus ya, oke. Berarti ini kalau sampai berhasil tutup di atas 191, puncak di tahun lalu ya, tahun lalu nggak sih? Iya, puncak di tahun lalu ya. Breakout tutup di atas 191, berarti ada break structure dan confirm struktur eksternalnya lanjut uptrend. Bagus banget itu berarti. OTW 200-an, 210 itu ya. Next, Coin. Oke, si Coin
Join karena breakdown 3390, maka ya udah tungguin lebih bawah dulu ya. Tungguin lebih bawah dulu itu di setidaknya 2900, 3000 bulat lah, 3100 sampai 2900 lah ya. Setidaknya tungguin situ. Karena area 3100-an ini perlu diperhatiin juga. Misal membal dari situ ya oke, kalau misalnya mau diambil. Kalau nggak membal biarin ya. Siapa tahu malah nyampe 2600 nih dari setup yang udah kebentuk. Ini level pre-entry di 2620 lah. Level entry di 2340. Stop loss baru kalau tutup di bawah 2100. Itu ceritanya. Coba ini dipendekin dulu. Ini jadi ada CB1 ya. Kalau dari CB1 ini dia ke berapa tuh target turunnya? Kita hitung. Jos. Nah, 2400 kan. Mirip-mirip nih di area beli dari setup yang sebelumnya ya. Oke, jadi misal di 3100-an nggak ada sinyal membal, nggak ada sinyal bullish reversal, nggak usah maksain dulu lah ya. Tuh, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Dan kalau ada barang cari sinyal exit dulu atau sell on strength dulu boleh lah. Apalagi kalau besok lanjut breakdown 3230. Kok besok sih? Hari Senin. Itu ya. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin 12 Januari 2026. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama ada Bufa nih. Si Bufa hari ini berhasil tutup di 17.20 menguat 15,4%. Yang bikin saya tertarik bukan menguat 15,4%-nya, tapi karena tutup di 17.20-nya. Setidaknya tutup di atas 15.85. Jadi buat yang minat beli Bufa, ini kan kemarin ada setupnya nih ya, ada setup terus target TP1 udah lunas, dan kemarin bikin lower high lower low, saya pikir mau koreksi dulu ke 13.40 atau 12.60 gitu ya. Ternyata hari ini naik. Jadi buat yang masih penasaran sama Bufa, minat beli Bufa, ngantri 16.20 coba. Stop lossnya di 14.70 aja. Dan targetnya incer 1995, 2000 target TP2 nya itu ya. Kemudian yang kedua kedua HMSP. HMSP hari ini tutup di atas 780. Menarik, meskipun candlenya lower high lower low, tapi ini jadi ada peluang lanjut ke atas 800. Mudah-mudahan nyampe 850, 840, 850 ya. Jadi buat yang masih penasaran sama HMSP, terutama buat yang udah jualan mungkin udah hilang barang atau belum punya barang, mau beli, ngantri 780 boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutupan di 750 ya. Targetnya ya incer 840, 845, 850 situ. Next ada LAPD nih, ini jarang-jarang sih. LAPD hari ini doji candle tutup ya di 176 sama seperti kemarin, kemudian inside bar juga. Yang bikin saya tertarik sama si LAPD adalah oke lah, kita bisa anggap ini wages ya, wages kemudian falling wedge gitu kan. Udah mulai ada divergence di sini harusnya ya, ada bullish divergence juga. Swing low RSI bikin lebih tinggi nih, antara ini dan ini juga bikin swing, harga bikin swing low yang lebih rendah, RSI bikin swing low yang lebih tinggi gitu ya, kurang lebih gitulah. Dan volume malah rame nih akhir-akhir ini ya. Kemudian ada setup yang kebentuk, dan strateginya itu buat yang minat ini kebablas, berarti 176. Nah, berarti ngantrinya itu di 162 nih LAPD 162. Jadi yang minat beli LAPD boleh tuh ngantri di 162 ya. Stop loss sama kalau turun dan apalagi tutup di 147 atau lebih bawah. Target TP1 ada di 193 gitu ya.
Kemudian target TP2 nya sih di 220-an, paling nggak ke target TP1 dulu lumayan lah. Next ada LPKR nih. LPKR menarik juga hari ini menguat, dia berhasil tutup di 97 ya. Break inside par yang kemarin kebentuk meskipun sama-sama merah sih. Jadi ada rally terus bikin pace, lanjut rally. Dan menarik karena rally base rally ini menembus lagi, nge-breakout area-area resisten minor. Jadi dan sebelumnya ini ada setup ya, target TP2 kan masih di sekitar 103 tuh. Nah, buat yang minat sama si LPKR ngantri coba, nggak tahu dapat atau enggak, tapi dari areanya ini area belinya di 93. Kalau minat mau ngantri situ boleh. Stop loss ya kalau turun dan tutup di 90 atau lebih bawah. Targetnya 100 103 itu ya. Atau kalau ternyata hari Senin dia nggak turun malah naik langsung nembus ke atas 98, setidaknya boleh ngikut buat fast trade lah. Itu ya, stop lossnya ya di 93, 92 itulah ya. Kok 93, 92, sorry. Oke, itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.